baju atau barang yang sudah dikucek lalu dicelupkan ke dalam air yang satu ember, yang embernya tidak cukup 2 kolah, itu sudah diangkat dijemur, itu tidak suci itu. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian yang sudah terlewati, yang dimulai dari ngaji masalah najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Nah, sekarang dilanjutkan yaitu bab masalah najis mutawassithah. Najis itu kan dibagi ada 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Najis mughalladhah sudah diterangkan di keterangan yang sebelumnya. Najis mukhaffafah juga sudah diterangkan di keterangan yang sebelumnya. Nah, sekarang meneruskan keterangan yaitu najis mutawassithah. Wal mutawassithatu tanqasimu ala qismaini. Adapun najis mutawassithah, adapun najis tengah-tengah yang sedang saja, tidak berat, tidak enteng, yaitu namanya najis mutawassithah, sedang-sedang saja. Nah, sedangkan najis mutawassithah, najis sedang itu dibagi tangqasimu ala qismaini, dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu adalah ainiyatun, najis ainiyah, wa hukmiyatun, dan najis hukmiyah. Apa yang dinamakan najis ainiyah? Yang dinamakan najis ainiyah secara lughat yaitu najis yang dilihat kahenannya, barangnya. Itu secara lughat. Bentuk najis yang kelihatan mata najisnya itu seperti darah, seperti muntah, seperti kotoran orang, dan dilihat barangnya itu, najisnya itu dilihat oleh mata kepala dengan jelas. Itu secara lughat. Secara istilah, al-ainiyatu allati laha launun wa raihun wa ta'mun. Adapun yang dinamakan najis ainiyah yaitu adalah najis yang ada rupanya, yang ada warnanya, yang ada baunya, dan ada bentuknya. Al-ainiyatu utawi kang aran najis ainiyah iku allati laha launun, kang allati yaiku najis laha kang iku ono ing najis iku launon, ono warnane, waraihun, lan ono baunya ada, wotokmun, dan rasanya ada. Terus bagaimana najis ainiyah itu? Fala buddha, moko ora kena ora opo min izalati launiha wa raihiha wa ta'miha, maka wajib menghilangkan warnanya, dan wajib menghilangkan baunya, dan wajib menghilangkan rasanya. Wal hukmiyatu, adapun yang dinamakan najis hukmiyah. Nah, najis mutawassithah itu kan dibagi 2. Yang pertama najis ainiyah yang kelihatan mata, baunya ada, rasanya ada, warnanya ada. Nah, itu semua itu harus dihilangkan. Terus wal hukmiyatu,
adapun yang dinamakan najis hukmiyah iku allatiyo najis la launah kang ora ono warnoni wala roihah lan ora ono ambuni, tidak ada baunya, wala to'mah dan tidak ada rasanya. Terus nek ngono iku ya apa? Yakfi moko cukup ka ing sira apa jeryul maih ngelekno banyu, mengalirkan air alaiha atas najis hukmiyah. Nah sekarang begini anak-anak ya, najis ainiyah itu najis yang kelihatan oleh mata, baunya ada, bentuknya ada, warnanya ada. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Buang dulu baunya, rasanya, warnanya itu harus dihilangkan. Terus setelah hilang semuanya itu bagaimana? Terus dicuci dengan air. Cara mencucinya lain dengan najis mukhaffafah. Kalau najis mukhaffafah keterangan yang dulu itu cuma cukup dengan birosil ma'i, menyiramkan air. Walau tidak mengalir itu tidak apa-apa kalau najis mukhaffafah. Tapi kalau najis mutawassithah, selain baunya sudah hilang, harus dihilangkan, rasanya harus dihilangkan, rupanya harus dihilangkan, itu harus mengalirkan setelah hilang semua baru dicuci sehingga air yang mencuci itu sampai mengalir. Bila mana najis ainiyah itu tidak hilang, maka hukumnya tetap tidak suci. Kan ada 3, warna, bau, rasa. Kalau 2 hilang, bau hilang, rasa hilang, cuma apa? Kadang-kadang apa kata orang Madura, lapet itu, lampat. Apa lampat itu ya? Bekasnya itu kayak darah kadang-kadang ya, ke darah kering. Itu kan kadang-kadang darahnya itu masih melekat. Atau apa aja yang warnanya tetap melekat. Tapi bagaimana cara menghilangkan? Ya sikat. Kalau warnanya tetap tidak hilang, coba cium baunya. Kalau baunya hilang, coba dirasakan. Kalau rasanya masih tetap rasa najis yang tadi itu, maka berarti itu belum bisa disuciin. Terus bagaimana caranya? Baunya harus hilang, rasanya harus hilang, warnanya harus hilang. Seandainya ketiga-tiganya itu hilang semua, itu baru kita harus menyiramkan dengan air, dan airnya itu harus mengalir. Terus jika 3 ini ada salah satu yang tidak hilang, pilih 1. Pokoknya yang 2 harus hilang, bau dan rasa. Kalau ini warna tetap melekat, itu dimakfu, namanya tetap bisa suci. Tapi kalau 2 warnanya hilang, baunya tidak hilang, tapi rasanya hilang, 2 berarti yang hilang, itu bisa disucikan atau dianggap suci. Tapi kalau 2 yang tidak hilang, baunya tetap, bekasnya tetap, tapi rasanya tidak, itu tetap najis, tetap harus hilang. Itu kalau najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah, biasanya ada prakteknya ya. Najis hukmiyah itu najis yang tidak ada baunya dan tidak ada warnanya, tidak ada rasanya. Nah begini ini teman, sebenarnya ini begini. Najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2.
asalnya itu najis ainiyah, terus cara menghilangkannya bagaimana? Baunya dibuang, rasanya dibuang, warnanya dibuang. Setelah dibuang semua itu najis namanya itu tinggal bernama najis hukmiyah. Nah bisa begini ya. Terus setelah sisa najis hukmiyah doang, bagaimana caranya mensucikan? Yaitu yakfika jaryul ma'i alaiha, cukup dengan mengalirkan air. Makanya kalau seumpamanya ada piring, ada baju, ada lantai rumah najis, seumpamanya kena najis ainiyah seperti kotoran hewan, ayam atau sapi atau apa, burung dara atau entok, etek kata orang Madura. Itu dibuang dulu, najisnya dibuang dulu, terus digosok-gosok sampai hilang. Pakai apa terserah, kalau saya biasanya dihilangkan dulu, lalu digosok-gosok dengan batah yang kering, yang suci juga ya. Setelah itu baru dibuang, disapu, karena sudah kering. Atau kalau tidak, kalau sekarang kan sudah musim tisu ya, dibuang dulu najis-najisnya, itu baru diusap dengan tisu basah atau tisu kering dulu sampai bersih, digosok-gosok sampai sekiranya yakin kebersihannya, itu najisnya sudah menjadi najis hukmiyah. Nah setelah menjadi najis hukmiyah seperti itu, bagaimana itu sudah suci? Tidak, itu masih najis, tapi namanya najis hukmiyah. Nah setelah hilang warna bau itu, masih tetap dinamakan najis tapi namanya najis hukmiyah. Biar hilang najis ainiyah dan hukmiyahnya, bagaimana? Baru yakfi kajaryul ma yang alaiha, cukup disiram dengan air. Ya ndak digosok ndak apa-apa, karena sudah hilang semua kahenan, baunya, rupanya sudah hilang. Seumpamanya disiram dengan cara digosok, disiram lagi ndak apa-apa, itu lebih bagus. Termasuk mimbabil ihtiyat, itu berarti orangnya betul-betul hati-hati kepada najis. Yang dimaksud yakfikah, moko cukup ka ing sira apa jaryul ma'i, mengalirkan air ini setelah hilang rasanya, baunya, warnanya, itu harus disiram dengan air sampai mengalir. Kadang-kadang saya melihat teman-teman santri ini yang belum paham atau melihat tetangga-tetangga ini kalau mencuci apapun ya, yang bentuknya najis mutawassithah, itu kadang-kadang itu tidak paham. Tidak pahamnya seperti apa? Setelah dikucek, disabun, diperas, terus embernya di satunya itu kadang-kadang diisi air, sedang embernya berisi air itu tidak nyampe dua kolla. Lah, baju atau barang yang sudah dikucek lalu dicelupkan ke dalam air yang satu ember, yang embernya tidak cukup 2 kolla, itu sudah diangkat dijemur, itu tidak suci itu. Di sini keterangannya yang suci itu bijaryil ma'i, harus mengalirkan air. Jadi kalau najis ainiyahnya sudah hilang, tinggal najis hukmiyahnya, itu harus disiram dengan air sampai mengalir. Terus bagaimana kalau taruh di dalam bak? Kalau memang busanya sudah habis, diperkirakan najis ainiyahnya sudah hilang, kalau mau ditaruh di dalam bak,
ya, di dalam ember itu harus disiram dengan air sehingga airnya itu meluap, mengalir. Sekiranya busa-busa yang melekat pada baju itu hilang. Jangan cuma dicelupkan. Maka di sini ada keterangan, seumpamanya baju atau barang apapun yang sudah dicuci, sudah disabun, tapi tinggal najis hukmiyahnya, seumpamanya dijeborkan ke dalam ember, yang embernya itu berisi air kurang dari 2 kolah, itu apa cukup? Tidak cukup. Yang cukup itu harus taruh di dalam bak, lalu disirami dengan air sampai airnya meluap, sampai airnya mengalir, sehingga busa-busa atau najis-najis yang ada sekiranya, najis hukmiyahnya sekiranya hilang. Hati-hati kalau mencuci ya. Banyak itu, banyak sekali saya melihat seperti itu. Dibuat gampang aja ya. Padahal syarat-syarat rukunnya ibadah itu apa? Harus suci. Ini falau kummisah opo asaubu wa nahwihi fi tastin fihi ma'un dunal kullatain fasahih alladzi qalahu jumhurul ashab annahu la yadhuru li'annahu biwusulihi ilal ma tanajjasa tanjusu likillatihi, karena airnya itu kurang dari 2 kol, airnya kurang dari 2 kolah. Bajunya dicelupkan ke dalam ember, embernya airnya kurang dari 2 kolah, itu tidak suci. Bagaimana? Harus ditiris, selang harus ditiris. Kalau tidak ditiris, malas meniriskan air, mengalirkan air, peras sampai busanya ada, ceburkan ke dalam ember. Angkat lagi, peras lagi, celup lagi ke air yang baru, celup lagi ke air yang baru, baru sampai 3 kali 4 kali, taruh dalam bak, baru itu disiram dengan air sampai meluap, sampai mengalir. Paham ya? Hati-hati ya. Hati-hati, kecuali barang itu yang angil, melarat untuk menghilangkan, seperti salah satu bau, salah satu warna, salah satu rasa yang memang sulit dihilangkan, tapi walaupun sulit dihilangkan tetap harus dikerok, dikucek, disikat dulu. Tapi kalau sudah disikat, dikucek, dikerok tetap tidak hilang, maka itu hukumnya tidak apa-apa, karena itu namanya ihtiros. Artinya apa? Ihtiros itu melarat, angil. Falau asurah, kalamun angil untuk menghilangkan itu tetap apa? Itu tetap dihukumi suci ya. Maka dari itu para anak-anak, para santri semua ya, hati-hatilah, karena syarat rukunnya sholat ibadah kepada Allah itu memang pertama itu harus suci, pakaiannya harus suci, badannya harus suci, tempatnya harus suci ya. Terus makannya juga harus suci, lebih-lebih hatinya itu harus suci. Namun saya tidak membahas bab hati dikarenakan ini masalah fikih. Seandainya saya membahas bab hati itu naik lagi tingkatannya, itu masalah apa? Masalah tasawuf. Saya di sini cuma membahas masalah fikih. Jadi kalau fikih ya tetap menerangkan fikih. Seumpamanya fikih digabungkan dengan yang tidak apa-apa ya. Makanya hati-hati ya. Baju, pakaian, sejadah atau tempat atau celana atau celana pendeknya yang dipakai, hati-hati ya. Kopiahnya, sorbannya,
apalah yang dibawa sholat itu harus suci. Hati-hati dalam masalah najis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.